Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati Romo Kiai Haji Muhammad Nuril Al-Arwani selaku Rais Syuriah PCNU Kudus beserta ibu dan keluarga. Yang kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Sofi MPDI selaku Ketua PCNU Kudus beserta jajarannya. Yang terhormat Mbak Sari Hernawati, Ibu Dr. Sari Hernawati SAG MPD selaku Ketua LKK PWNU Jawa Tengah. Juga Bapak Haji Sutejo, Ketua LKK PCNU Kudus, segenap pimpinan badan dan lembaga di PCNU Kudus. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan salam dari Ketua LKK PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Adi Mahrus. Sebetulnya saya hadir kemarin untuk acara International Conference di UIN Kudus yang akan berlangsung besok. Halo? Oh, masih iya ya. Saya lihat di Google kok sudah UIN ya. Mudah-mudahan sudah UIN nanti sebentar lagi. Ya. Jadi saya kalau dari Jakarta ke Kudus yang lumayan dari Mbak Sari macet, tapi saya tadi agak lancar. Tadi pagi sekali saya dari rumah 3:30 pagi. Pesawatnya jam 6.30, langsung ke Mapa juga untuk sosialisasi konsep keluarga maslahat. Nah, di kesempatan yang sepertinya sudah sangat malam karena sudah jam 9, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tertidur ya saya bicara tentang konsep keluarga maslahat. Ini konsep Bapak Ibu sudah dimulai dari tahun 1977 ketika LKK PBNU didirikan. Waktu itu ketuanya adalah Bapak Kiai Haji Ali Yakin. LKK-NU berdiri, dan LKK-NU sejak berdirinya itu punya konsep keluarga maslahah, di mana kemaslahatan keluarga di dalam Nahdlatul Ulama itu tidak semata-mata untuk yang berada di dalam keluarga, tapi juga dikhidmatkan kemaslahatannya kepada masyarakat dan negara. Bahkan LKK-NU waktu itu berdirinya itu adalah merespon problem besar berkaitan dengan jumlah penduduk yang meledak itu. Jadi ada bonus demografi, dan itu melahirkan beberapa masalah dalam kehidupan berbangsa. Lalu LKK-NU ikut terlibat dalam bagaimana mengatasi problem kebangsaan, problem kemaslahatan yang dimulai dari keluarga. Nah, konsep itu kemudian terus berkembang Bapak Ibu sekalian, dan konsep yang terakhir ini adalah hasil yang dirumuskan oleh LKK-NU periode sebelum, di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj selaku Ketua Tanfidiyah dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Rais Ahmad Syuriah NU. Bahkan konsep ini sudah dihalakohkan dengan mengundang perwakilan Syuriah dari PWNU, beberapa PWNU, sehingga kemudian sudah disahkan sebagai konsep keluarga ala Nahdlatul Ulama yang kita sebut dengan keluarga maslahah. Jadi Bapak Ibu nanti mohon ikut mensosialisasikan dengan menyebut keluarga itu
tidak lagi keluarga sakinah, tapi keluarga maslahah. Ya, alasannya nanti kita akan mengapa konsep apa bedanya keluarga sakinah dan keluarga maslahah. Insya Allah kita akan membahasnya di malam hari ini. Jadi nanti kalau berdoa Bapak Ibu ya, terutama yang jadi penghulu, jadi pemberi ular-ular dalam perkawinan, monggo doanya itu dengan menyebutkan semoga kelak menjadi keluarga yang maslahah gitu. Nah, nanti itu jadi kode OE kuning gitu. Itu tanda-tanda bahwa keluarga maslahah akan sudah mensosialisasikan, sudah tersebar gitu ya. Dan kita berharap tidak hanya di kalangan NU, tetapi bangsa ini juga ikut mengenal keluarga maslahah dan mempraktekannya. Lalu apa keluarga maslahah itu? Ada 3 komponen kira-kira Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah landasan keislaman. Jadi berkeluarga itu adalah bagian tak terpisahkan dari berislam, kira-kira begitu. Yang kedua adalah landasan ke-NU-an. Jadi berkeluarga juga bagian dari ber-NU. NU itu tidak hanya ketika kumpul-kumpul, tapi di dalam keluarga juga sedang mempraktekkan nilai-nilai ke-NU-an. Dan yang ketiga adalah konsep keluarga maslahah itu bangunannya seperti apa? Apa bedanya dengan konsep keluarga yang lain? Nah, dalam landasan keislaman kita akan ada 5 hal Bapak Ibu yang kita mari ingat-ingat dalam berkeluarga. Keluarga yang islami ala itu seperti apa? Pertama adalah keluarga dihubungkan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, sehingga berkeluarga itu adalah ikhtiar untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta. Dan semesta itu dimulai dari semesta kecil yaitu keluarga sampai semesta yang besar yaitu alam semesta raya. Yang kedua adalah tatmimu makarimil akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu juga keluarga menjadi madrasah pertama untuk semua pihak untuk berproses menyempurnakan akhlak mulia masing-masing, baik akhlak terhadap diri sendiri maupun akhlak kepada pihak lain. Lalu tauhid, khalifah fil ard dan maqasid syariah. Jadi ada 5 prinsip yang menjadi landasan keluarga maslahah, yaitu Islam rahmatan lil alamin, tatmimu makarimil akhlak, tauhid, khalifah fil ard dan maqasid syariah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah Islam punya cita-cita besar. Seluruh sistem ajaran Islam itu sedang menuntun kita untuk mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk kehidupan. Kita bisa menyaksikan di banyak pengalaman ya Bapak Ibu sekalian, yang sudah ramai sekali itu adalah kasus penembakan polisi itu. Bagaimana sebuah keluarga itu kemudian menjadi musibah tidak hanya bagi anggota keluarga, tetapi juga musibah bagi pihak lain. Mungkin anfusakum wa ahlikum nara itu tidak hanya neraka di akhirat, tetapi juga neraka di dunia yang mengantarkan kita ke neraka di akhirat. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi berkeluarga untuk bagaimana caranya keluarga itu dikelola agar menjadi anugerah bagi seluruh pihak di dalam keluarga itu. Bahkan keluarga itu juga bisa menjadi perantara bagi semua anggotanya untuk menebar anugerah bagi pihak lain seluas-luasnya. Yang kedua adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan dari seluruh ajaran Islam itu mengantarkan kita agar bisa menyempurnakan akhlak mulia, sehingga keluarga juga bisa mesti menjadi madrasah pertama tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tua, bagi semua pihak untuk berproses menyempurnakan akhlak mulia masing-masing. Dan salah satu ciri dari akhlak mulia itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah, nah ini ada 2 pengertian Bapak Ibu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, di mana dia dibandingkan dengan orang lain. Pengertian seperti ini agak bermasalah Bapak Ibu,
Karena nanti manfaatnya orang sakit standarnya adalah orang sehat, manfaatnya orang miskin standarnya adalah orang kaya. Itu agak kurang adil. Maka pengertian yang kedua ini silakan dipertimbangkan. Sebaik-baik manusia adalah yang menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi manusia. Siapakah perbandingannya? Adalah diri sendiri. Karena setiap orang itu diberi kecenderungan untuk berbuat buruk dan kecenderungan berbuat baik. Maka siapapun yang bisa mengelola potensi-potensi itu dan menjadikan dirinya semakin bermanfaat baik maupun pihak lain, maka dialah versi diri yang terbaik dan karena bisa menjadi anugerah. Dan salah satu tanda dari orang yang bermanfaat itu adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling menjadi versi diri yang terbaik bagi keluarga masing-masing. Jadi sekali lagi dua prinsip di dalam Islam ini juga menjadi tujuan dalam berkeluarga, yaitu menjadi bagian anugerah Islam atas semesta dan menjadi madrasah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Yang berikutnya tauhid dan khalifah fil ardh. Jadi Bapak Ibu sekalian, keluarga maslahah tentu saja terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan cita-cita kemanusiaan tertinggi di dalam Islam itu adalah munculnya kesadaran bahwa setiap manusia itu tidak nyambung. Siapa yang bisa membantu menyambungkan? Saya pikir nyambung tadi saya. Tidak nyambung ya. Gimana ini? Saya tadi yang saya bantu agar nyambung. Kan operatornya ada. Ini saya khawatir waktunya kemalaman. Bolehkah sambil saya jelaskan sambil disiapkan ya? Saya boleh berdiri ke Bapak Ibu? Boleh? Biar kelihatan. Saya sudah berdiri tapi mungkin masih kelihatan duduk karena kurang tinggi. Tidak apa-apa ya. Jadi prinsip yang ketiga dan keempat itu adalah tauhid dan khalifah fil ardh. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap manusia di dalam Islam itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Ini yang disebut dengan tauhid. Maka tidak seorang pun boleh menghamba kepada selain Allah dan tidak boleh juga menghamba pada Allah sambil menghamba apapun dan siapapun selain Allah. Menghamba pada Allah sambil menghamba pada harta tidak boleh. Punya harta boleh, tapi menghamba pada harta tidak boleh. Menghamba pada Allah tapi sambil menghamba pada popularitas, jadi YouTuber misalnya, sehingga menempuh segala cara yang dilarang oleh Allah demi mendapatkan popularitas, dan demi tetap populer itu juga tidak boleh. Populer boleh, menghamba kepada popularitas itu tidak boleh. Rupanya Bapak Ibu sekalian, tauhid ini pada saat turunnya Al-Quran punya makna yang sangat spesifik sekali. Mengapa? Karena waktu itu ini tidak hanya di Jazirah Arabia ya Bapak Ibu sekalian, tapi di berbagai wilayah lain. Ini mohon maaf saya belum kenalan. Apakah saya perlu kenalan dulu ya? Saya lupa tadi mau kenalan. Sudah browsing. Saya dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Bapak Ibu PTII Jakarta, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi nyambung dengan apa yang saya jelaskan saat ini berkaitan dengan konsep keluarga maslahah adalah adanya sejarah turunnya Al-Quran di mana perempuan itu dianggap hartanya laki-laki, milik mutlaknya laki-laki, sehingga seumur hidupnya perempuan itu ada di bawah kekuasaan mutlak laki-laki. Lahir sebagai milik ayah, nanti menikah sebagai milik suami, suami meninggal diwariskan kayak harta.
kepada anak dan kerabat laki-laki. Lalu apa hak laki-laki yang memiliki perempuan? Boleh melakukan eksploitasi apa saja secara fisik, mental, secara seksual dan lain sebagainya. Bahkan boleh menghadiahkan, boleh menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang, dan boleh menjualnya. Kalau Bapak Ibu membaca Hayat Muhammad karya Hussein Haikal itu, betul Ibu, boleh menjual istri. Jadi suami boleh menjual istri, ayah boleh menjual anak perempuannya. Dalam situasi seperti ini, maka perempuan itu wajib taat mutlak pada laki-laki yang menjadi pemiliknya. Bahkan nanti nih Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi, mohon maaf, perkosaan, itu kalau mengatakan suami memperkosa istri katanya, itu sama dengan mengatakan suami mencuri uang dari dompetnya sendiri. Artinya enggak, itu aneh gitu mengatakan seperti itu. Nah begitu Islam datang, jadi perempuan ya wajib taat mutlak pada laki-laki yang memilikinya. Konsep tauhid ini Bapak Ibu sekalian, ini punya makna sosial yang sangat spesifik. Karena tauhid itu artinya adalah laki-laki tidak boleh memperlakukan perempuan seperti hambanya, termasuk kepada istri. Dan perempuan juga dilarang keras untuk mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki, termasuk pada suaminya. Maka penegasan Islam bahwa perempuan, kita tahu sejarahnya adalah perempuan itu boleh dikuburkan hidup-hidup ketika menjadi bayi. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan tradisi itu meletakkan perempuan sebagai benda. Karenanya begitu Islam menegaskan bahwa perempuan itu adalah manusia. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ayat juga dahsyat sekali karena menegaskan bahwa perempuan itu adalah manusia dan nilai manusia itu tidak tergantung oleh jenis kelamin, tidak tergantung oleh suku, bangsa, tetapi tergantung oleh ketakwaan. Takwa itu berkaitan erat dengan status melekat tadi, bahwa setiap manusia itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah, dan perkawinan di dalam Islam itu tidak boleh melunturkan status itu, justru sebaliknya harus menguatkan. Karena perkawinan di dalam Islam itu tidak boleh ada relasi penghambaan satu sama lain, baik dari istri maupun pada suami atau sebaliknya, juga anak pada orang tua atau sebaliknya. Mengapa? Karena semua pihak sebagai manusia itu hanya dan hanya hamba Allah. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan sebagai manusia juga punya amanah melekat di dalam dirinya yang tidak akan luntur sampai mati. Amanah itu adalah sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Karenanya inna akramakum 'indallahi atqakum itu adalah siapakah orang yang bertakwa adalah orang yang tauhidnya kepada Allah itu kuat dan punya daya dorong untuk melahirkan kemaslahatan kepada sesama makhluk Allah, atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang punya daya dorong untuk melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama makhluk Allah. Jadi takwa yang menjadi satu-satunya standar kualitas manusia di dalam Islam itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Karenanya nanti standar suami istri yang ideal juga bergeser Bapak Ibu. Dulu laki-laki dan perempuan itu hanya dilihat sebagai makhluk fisik. Laki-laki nilainya tergantung pada sebanyak apa harta dimiliki. Sehingga semakin banyak hartanya dianggap semakin berkualitas, hartanya habis, laki-laki juga dianggap tidak berkualitas sebagai manusia.
Ada uang apa bisa yang tidak ada uang? Nah, ternyata itu cara berpikir jahiliyah Bapak Ibu, hati-hati. Perempuan agak berbeda. Perempuan juga dilihat sebagai makhluk fisik, tetapi lebih sebagai makhluk seksual, bahkan sebagai objek seksual. Jadi nilai perempuan dalam pandangan masyarakat jahiliyah itu tergantung oleh dua fungsinya ini ibu-ibu, yang ini nanti akan diubah secara besar-besaran oleh Islam. Pertama, fungsi perempuan adalah sebagai alat seksualnya laki-laki. Jadi perempuan dianggap bernilai kalau menarik secara seksual bagi laki-laki. Kalau tadinya misalnya cantik, putih, mulus dan lain sebagainya sesuai dengan selera laki-laki. Kalau tadinya muda, cantik dianggap berkualitas, begitu menua keriput dianggap tidak berkualitas, atau datang yang baru yang lebih berkualitas, maka sebagai alat seksual dianggap sudah tidak berfungsi, sehingga harus diganti yang baru yang bisa berfungsi. Ini cara pandang masyarakat jahiliyah. Yang kedua adalah sebagai mesin reproduksi. Jadi tugas ibu-ibu ada di dunia ini adalah untuk hamil melahirkan, hamil melahirkan. Hamil melahirkan pun melahirkan anak yang dikendaki oleh laki-laki. Kalau laki-laki ingin anak laki-laki, kok lahirnya anak perempuan, maka dianggap mesinnya rusak. Dan ini masih terjadi di India Bapak Ibu. Jadi keluarga besar ingin anak laki-laki, kok istri melahirkan anak perempuan, itu istri yang disalahkan. Dan ini adalah cara pandang masyarakat jahiliyah. Betapa repotnya menjadi perempuan bapak-bapak, karena harus selalu menarik secara seksual, tapi pada saat yang sama harus ambil melahirkan itu. Nah ini kan sulit sekali. Bahkan kalaupun mampu menjaga kecantikan, anti aging misalnya nih, pakai krim untuk anti umur, tetap saja supaya glowing, tetap saja akan datang perempuan muda yang jauh lebih glowing dan lebih enak. Maka ibu-ibu dianggap tidak bermanfaat. Tentu saja itu adalah cara pandang jahiliyah. Mudah-mudahan tidak ada yang punya cara pandang seperti itu. Lalu apa yang diubah oleh Islam? Dengan kesadaran bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan itu hanya hamba Allah sekaligus khalifah fil ardh, sudah kelihatan ya? Oh, gimana ya? Maka laki-laki dan perempuan termasuk sebagai suami istri itu tidak hanya dilihat sebagai makhluk fisik, apalagi hanya makhluk ekonomi, apalagi hanya makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Laki-laki dan perempuan itu makhluk fisik dan juga makhluk intelektual karena punya akal, juga makhluk spiritual karena punya hati nurani. Dan nilai manusia di dalam Islam, laki-laki maupun perempuan itu benar-benar hanya ditentukan oleh sejauh mana menggunakan akal budinya secara optimal, sehingga seluruh tindakannya bisa berdampak maslahat bagi diri sendiri dan pihak lain. Karenanya standar suami istri juga menjadi berbeda di dalam Islam. Tungkahul mar'atu li arba'in, biasa diartikan apa ya Bapak Ibu? Tungkahul mar'atu biasanya diartikan apa? Nikahilah. Nah, biasanya diartikan nikahilah. Mungkin arti nikahilah itu kurang tepat, karena itu bukan fi'il amar. Tungkahul mar'atu itu lebih tepat diartikan dinikahi perempuan. Itu kalimat berita, informasi. Jadi masyarakat itu biasanya menikahi perempuan karena 4 hal. 1, karena hartanya, kalau kaya diincar, kalau miskin dicuekin gitu. Nanti biro jodoh Pak yang kaya-kaya. Oke pada gitu nih. Berapa aset hartanya. Yang kedua adalah karena nasabnya, karena keturunannya. Kalau keturunan terhormat dicari, kalau keturunan yang biasa aja dijual. Yang ketiga adalah karena kecantikannya. Perempuan cari laki-laki juga karena gantengnya. Laki-laki cari perempuan karena cantiknya. Yang keempat baru karena agamanya. Jadi 4 itu agama terakhir. Berarti jadi pertimbangan, kalau ingat, kalau lupa ya enggak jadi pertimbangan gitu. Nah, rupanya hanya 1 yang diberi, yang
dituntun di dalam Islam itu adalah fadfar bidzatiddin. Pilihlah karena agamanya. Nah, ini baru fi'il. Taribat yadak maka engkau akan selamat. Berarti satu-satunya standar suami istri yang ideal di dalam Islam itu adalah yang agamanya baik, dan inti dari agama itu adalah takwa, dan takwa itu adalah hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Maka standar kualitas suami istri dengan standar manusia itu sama. Karena perkawinan di dalam Islam sekali lagi bukan hanya antara dua tubuh atau dua makhluk seksual. Perkawinan di dalam Islam juga adalah antara dua makhluk yang berakal budi. Jadi keluarga maslahah tentu saja punya cita-cita bagaimana keluarga itu dibangun, membangun kesadaran sebagai makhluk yang berakal budi, tidak hanya suami tetapi juga istri. Jadi kalau ditanya apa sih kodratnya perempuan, dia juga adalah makhluk yang berakal budi. Sehingga nanti melarang perempuan untuk sekolah itu juga bertentangan dengan hifdzul aqli sebagai maqasidus syariah. Nah, yang terakhir landasan keislaman dan dari keluarga maslahah itu adalah maqasidus syariah. Di mana kita tahu bahwa kalau di dalam keluarga maslahah, Bapak Ibu sekalian, ada proses yang bersamaan terjadi. Di mana sebagai individu laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu tidak hanya diharapkan untuk soleh dan soleha. Soleh dan soleha itu baik, secara pasif juga bisa baik. Tetapi lebih dari itu, pribadi atau individu di dalam Islam itu dicita-citakan untuk menjadi muslih dan muslihah. Jadi kalau soleh-soleh itu baik, kalau muslim-muslimah dia baik, lalu bergerak aktif melahirkan kebaikan. Mohon nanti kalau mendoakan bayi yang baru lahir kita biasakan semoga menjadi anak yang muslih atau muslihah. Karena inilah bagian dari keluarga maslahah. Dari Pak Muslim ada yang muslimah. Jadi muslimah karena tadi ada khalifah fil ardh itu berarti harus segera melahirkan kemaslahatan. Apa itu keluarga maslahah? Nah, keluarganya disebut keluarga maslahah. Keluarga maslahah adalah keluarga yang semua anggotanya itu bekerja sama untuk pegang komitmen tauhid kepada Allah, lalu bersama-sama membuktikan tauhid itu dengan mewujudkan kemaslahatan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu bergerak melahirkan kemaslahatan bagi keluarga lain seluas-luasnya. Jadi kemaslahatan dalam keluarga maslahah itu tidak hanya di dalam keluarga, tapi selalu memancar ke dalam dan keluar. Begitu juga yang disebut dengan khairul ummah, masyarakat yang islami yang maslahah itu seperti apa juga kurang lebih sama. Dan keluarga islami dalam pandangan Nahdlatul Ulama, negara yang islami itu seperti apa? Kuncinya tadi tauhid dan maslahat kepada sesama makhluk. Maka negara yang islami adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, itu adalah tauhid. Lalu seluruh komponen bangsa itu bekerja sama membuktikan ketuhanan yang Maha Esa itu dengan mewujudkan kemaslahatan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara itu bergerak melahirkan kemaslahatan pada negara lain seluas-luasnya. Inilah Islam yang diyakini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu bukan dipahami dengan cara semua orang masuk Islam, maka Islam akan otomatis menjadi anugerah. Tidak begitu. Tetapi siapapun dan apapun yang ingin Islami, maka dia mesti ikhtiar untuk hanya menghamba pada Allah, dan pada saat yang sama ikhtiar mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya ke dalam dan keluar gitu.
Dan maqasid syariah yang dimaksudkan dalam keluarga maslahah dan menjadi landasan dari keluarga maslahah itu artinya apa? Maqasid syariah kita tahu Bapak Ibu sekalian ada hifdzuddin, berarti keluarga menjadi madrasah pertama bagi seluruh pihak di dalam keluarga itu untuk saling menjaga agama masing-masing, saling menjaga bagaimana caranya semua pihak itu sambut. Terima kasih. Semua pihak itu bisa ikhtiar untuk menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hifdzun nafas, apa artinya hifdzun nafas? Berarti keluarga yang sesuai dengan maqasid syariah, dia harus dikelola dengan cara-cara yang membuat jiwa semua anggota keluarga itu terpelihara dengan baik. Bahkan seluruh anggota keluarga itu bekerja sama juga untuk menjaga jiwa yang lain. Jiwa perempuan, jiwa laki-laki, perempuan juga dilindungi dari bahaya untuk wafat karena melahirkan. Meskipun perempuan yang melahirkan itu syahid, tetapi tidak berarti juga perempuan dibiarkan mati karena melahirkan. Tidak begitu kan makna dari syahid. Nah ini yang berikutnya adalah hifdzul aql. Berarti keluarga itu mesti menjadi madrasah pertama bagi seluruh pihak untuk menajamkan akalnya dan mencerdaskan, saling mencerdaskan, bahkan keluarga itu juga bisa mencerdaskan pihak lain seluas-luasnya, termasuk akalnya perempuan. Kemudian hifdzul aib, menjaga martabat, tentu saja martabat laki-laki dan perempuan. Nah, hifdzul nasab ini Bapak Ibu, menjaga keturunan itu berarti menjaga sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Karena al-amru bisyai'in amrun biwasailihi. Nah, ini yang agak penting sekali untuk direnungkan adalah sistem reproduksi bapak-bapak dan ibu-ibu itu berbeda sekali. Sehingga kemaslahatan di dalam keluarga ini penting untuk mempertimbangkan perbedaan itu. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian, dalam bereproduksi, dalam proses melahirkan anak, tubuh bapak-bapak itu hanya mengeluarkan sperma. Dan itu durasinya menitan bahkan detik dan dampaknya nikmat. Leres banget bapak-bapak. Leres deh. Saya tanya ke mahasiswa saya di PTI, katanya betul Bu. Oh, oke betul. Bagaimana dengan perempuan? Nah, ini bapak-bapak khususnya mohon dipertimbangkan. Perempuan itu satu menstruasi, itu mingguan, kadang sampai 2 minggu. Dampaknya apa ibu-ibu? Nikmat atau sakit? Sakit. Al-Quran menyebut azan. Dan yang menarik sekali di dalam Al-Quran itu ayat menstruasi hanya dialami oleh perempuan, tapi petunjuknya justru untuk bapak-bapak. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Katakan menstruasi itu bisa menimbulkan sakit. Fa'tazilun nisa'atul mahid, sinten yang diperintahkan untuk menjauhi istri, bapak-bapak. Tapi menjauhi istri bukan karena jijik, melainkan karena sakit. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ini Bapak Ibu sekalian, ada tradisi, bahkan itu sampai hari ini masih terjadi di Nepal. Perempuan yang menstruasi itu dianggap sedang menerima kutukan dari Tuhan, sehingga dia tidak hanya berbahaya tapi juga membahayakan. Sehingga perempuan yang menstruasi itu diusir dari rumahnya, ditaruh di kandang kecil yang itu tertutup rapat. Sehingga banyak perempuan yang meninggal karena kekurangan oksigen. Bayangkan sedang menstruasi diasingkan. Maka fa'tazilun nisa'a fil mahid itu artinya jangan perempuan itu diusir, kalian yang menjauh. Supaya apa? Supaya istri yang sedang menstruasi itu bisa istirahat mengatasi rasa sakitnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, dan jangan dekati untuk hubungan seksual siapa yang sedang dilarang, bapak-bapak. Jadi menstruasi tapi petunjuknya untuk bapak-bapak. Ini menarik sekali. Bapak-bapak kira-kira walaupun menstruasi itu hanya dialami oleh istri, tapi tanggung jawab untuk membuat pengalaman menstruasi itu tidak makin sakit juga menjadi tanggung jawab bapak-bapak. Di akhir ayat itu menarik nih Bapak Ibu. Innallaha yuhibbut tawwabin
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Apa itu orang yang bertobat? Orang yang menyesali perilaku kelirunya. Maka bapak-bapak menawi boten peduli dengan sakitnya istri ketika menstruasi, mari bertaubat. Gimana caranya bertobat? Caranya bertobat itu makin sayang pada istrinya ketika sedang menstruasi, karena menstruasi itu sakit. Bagaimana dengan hamil, melahirkan, nifas dan menyusui? Hamil tadi kan menstruasi ya bapak-bapak hanya menghitung bahkan detik dari iman. Ibu-ibu menstruasi sudah mingguan, lalu hamil berapa lama? Bulanan, 9 bulan. Melahirkan jam-jaman harian. Nifas bisa mingguan, bisa sampai 2 bulan. Menyusui bayi bisa sampai 2 tahun. Dan Al-Quran menyebut pengalaman tersebut sebagai pengalaman yang burhan, melelahkan. Bahkan wahnan ala wahdin, itu sakit atau lelah yang berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk, berturut-turut. Baru aja dipakai untuk hamil, dipakai melahirkan, dipakai langsung nifas, dipakai juga menyusui. Ini yang disebut dengan wahnan ala wahdin. Hamil lagi. Maka dengan kemaslahatan itu mesti mempertimbangkan perbedaan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui itu disebut, dipesankan oleh Al-Quran. Ini kalimatnya kuat sekali Bapak Ibu. Wawasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Berarti wahdan ala wahmin yang dialami ibu-ibu itu menjadi tanggung jawab seluruh manusia. Kami wasiatkan kepada manusia berkaitan dengan 2 orang tuanya, ayah dan ibu. Tapi lanjutannya itu hanya untuk ibu. Hamalat humuhu wahdan ala wahmin. Ibu hamil wahdan ala wahmin, sakit di atas sakit. Wa fisoluhu fi amaini, sampai menyakitnya setelah 2 tahun. Antara hamil dan nyampe itu kan hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Apa yang diwasiatkan? Anishkurli, bersyukur padaku Allah, wali-walidain, dan berterima kasih pada 2 orang tua, khususnya ibu, karena yang disebutkan adalah ibu. Hal ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya sekali lagi, mengapa? Karena masyarakat itu melihat sistem reproduksi perempuan yang berdarah-darah. Kan bapak-bapak tadi hanya menitan dan detik, bahkan nikmat ya, gak ada pendarahannya. Kalau ibu-ibu menstruasi berdarah, melahirkan berdarah, nifas berdarah, belum lagi nanti istihadah berdarah lagi. Nah, berdarah ini dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang buruk, bahkan membahayakan. Seperti kanker ya, penyakit yang berat, pembunuhan, peperangan, itu kan identik dengan darah. Maka masyarakat kemudian menjadikan pengalaman reproduksi khas perempuan yang berdarah-darah ini sebagai alasan untuk menistakan kemanusiaan perempuan, sehingga perempuan itu kemudian tidak dianggap sebagai manusia, bahkan dianggap sebagai harta yang boleh diwariskan, boleh dihadiahkan. Ayat ini mengubah cara pandang secara total bahwa pengalaman reproduksi perempuan itu yang wahnan ala wahni jangan dijadikan alasan untuk menistakan perempuan, sebaliknya dijadikan alasan untuk berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Maka yang disebut dengan kemaslahatan Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, ini kan bapak-bapak mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, sehingga sangat mungkin tidak tahu sakitnya karena tidak tahu menganggap tidak ada, dan karena dianggap tidak ada lalu tidak dipertimbangkan dalam kemaslahatan keluarga maupun kemaslahatan agama, bahkan kebijakan negara dan kearifan sosial. Maka pesan dari Al-Quran itu kira-kira berarti begini dalam konteks keluarga maslahat. Yang disebut kemaslahatan itu tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis perempuan yang sudah sakit makin sakit, walaupun bapak-bapak tidak mengalaminya.
Saya beri contoh bapak-bapak. Ibu-ibu itu kalau mau menstruasi kadang mengalami PMS. PMS itu adalah sakit menjelang menstruasi. Terus kan ibu-ibu banyak yang mengalami. Rasanya berikut, rasanya menyerpak kayak kram di perut itu. Tapi darah keluar, darah keluar bapak-bapak. Sehingga menurut fikih boleh nggak suami istri hubungan seksual ketika PMS? Menurut fikih belum keluar dari halal. Makanya makhluk berakal budi itu sesungguhnya apa yang disebut Islam tidak cukup halal, tetapi harus thayyiban, dia berdampak baik bagi semua pihak. Bahkan yang halal thayyiban itu juga harus ma'rufan, pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Nah, hubungan seksual suami istri pada saat istrinya sedang PMS itu secara hukum halal karena belum keluar, tapi tidak thayyiban karena buat istri makin sakit. Bagaimana buat suami? Tidak ada pengaruh ibu-ibu. Karena nikmatnya suami bukan pada ibu-ibu, namun dewasa semua pada ejakulasi itu. Jadi jangankan ibu-ibu sudah PMS, bahkan kemarin kan ada berita di media perempuan korban perkosaan itu kan sudah perempuan korban kecelakaan. Itu kan sudah berkapan tak berdaya dan sakit kan korban perkosaan, korban kecelakaan, lalu diperkosa. Artinya bagi laki-laki tidak ada soal. Bagi perempuan itu tentu soal sekali untuk korban kecelakaan, bagi apa-apa yang sudah sakit ini tambah di perempuan itu jahat sekali. Nah, karenanya sekali lagi yang disebut dengan kemaslahatan hifdzun nasl dalam konteks keluarga itu adalah memastikan pengalaman reproduksi suami dan istri itu sama-sama berjalan dengan nyaman dan bermartabat, halalan thayyiban wa ma'rufan. Lalu hifdzul mal, menjaga harta termasuk hartanya laki-laki dan perempuan. Kalau menjaga harta berarti hartanya harus ada kan? Hartanya harus ada, berarti hifdzul mal juga membuka akses untuk bekerja. Karena hifdzul mal dalam konteks keluarga maslahah itu adalah suami istri saling dukung untuk bekerja, tapi hasil kerjanya itu adalah untuk kemaslahatan keluarga. Ini landasan Islamnya, sekarang masuk pada landasan ke NU-an. Ada 5 juga konsep di dalam NU yang menjadi landasan dari keluarga maslahah. Pertama adalah kemaslahatan versi Nahdlatul Ulama, kemudian mabadi khairul ummah, lalu ada konsep tentang enggak kelihatan dari sini. Ada konsep tentang terbaca di situ aswaja an-nahdiyah, lalu ukhuwah dan madhab dan amaliyah NU. Jadi landasannya ada 5 ini. Pertama adalah tentang kemaslahatan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi rupanya di NU itu ada satu konsep kemaslahatan yang agak unik, yang mungkin di tempat lain tidak ditemukan. Pertama, kemaslahatan itu diyakini termasuk di dalamnya adalah darul mafasid. Mencegah keburukan itu juga bagian dari mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua tentu saja adalah mewujudkan kemaslahatan. Tapi kalau misalnya ada sebuah tindakan dalam keluarga termasuk di dalamnya, dia mengandung manfaat bagi salah satu pihak, tapi mengandung mafsadat juga bagi pihak lain, maka prinsip dasarnya adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Maka hati-hati memutuskan tindakan apapun yang berdampak maslahat bagi diri sendiri, tetapi berdampak mafsadat apalagi mudarat bagi anggota keluarga yang lain. Dan berikutnya yang juga khas dari NU itu adalah prinsip dasar bahwa kemaslahatan yang diakui di dalam Nahdlatul Ulama itu tidak hanya semata-mata kemaslahatan pada hal lama, tetapi juga terbuka pada kemaslahatan baru. Sehingga prinsip dasarnya adalah al-muhafadzatu 'alal qadiris shalih, menjaga tradisi kebiasaan kemaslahatan lama yang memang sudah ada, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil. Tapi Gus Dur katanya mengembangkan tidak hanya mengambil ini Bapak Ibu, tetapi juga al-ijad,
mewujudkan kemaslahatan atau hal baru yang lebih maslahat. Jadi kemaslahatan di dalam NU yang menjadi landasan dalam keluarga maslahah itu tidak hanya kemaslahatan di masa lampau, tapi masa yang lampau dan juga yang baru. Yang kedua, kemaslahatan itu ada tingkatannya. Begitu juga dalam berkeluarga Bapak Ibu. Jadi apa yang disebut dengan kemaslahatan itu mesti mempertimbangkan. Misalnya sebuah keputusan untuk kemaslahatan keluarga itu mesti dilihat apakah itu kemaslahatan daruriyah, kemaslahatan hajiah dari primer, sekunder, ataukah itu hanya kemaslahatan tahsiniyah, tersier. Misalnya Bapak Ibu nyuwun sewu tidak mampu umroh, lalu ada tawaran untuk umroh secara kredit. Umrohnya tidak wajib, Bapak Ibu belum mampu, disuruh hutang pula. Mana yang mesti dipilih nih? Umroh atau bayar SPP anak? Berarti ibu-ibu sudah tahu ini level dari kemaslahatan. Semua masa umroh itu urusan agama, ibu-ibu nggak boleh dinomor duakan. Mari kita lihat urusan agamanya daruriyah, hajiah atau tahsiniyah. Kalau urusan agamanya tahsiniyah, ya kita bisa tunda untuk kemaslahatan lain yang itu lebih tinggi levelnya. Kayak tadi SPP itu adalah hifdzul akli dan kita menjadi kesulitan kalau anak kita tidak sekolah. Itu kira-kira. Sehingga keluarga itu nanti tidak mudah ditipu dengan iklan-iklan yang agamis ya ibu-ibu. Karena Bapak Ibu karena sudah tahu bahwa kemaslahatan agama itu juga ada yang daruri, ada yang haji, ada yang tahsin. Lalu berikutnya adalah macam-macam bentuk kemaslahatan yang mesti dikembangkan dalam keluarga maslahah. Ini mungkin agak biasa ya, hifdzul nafas, hifdzul akli, hifdzul aid dan sebagainya. Dan ada dua ini Bapak Ibu yang agak baru di dalam NU. Itu adalah ini berkembang di halaqah yang dihadiri oleh Bapak Yai Haji Ma'ruf Amin waktu itu, juga Pak Lukman Hakim Saifuddin waktu halaqah itu. Mereka berdua mengingatkan untuk memasukkan hifdzul amni wassalam, menjaga keamanan dan perdamaian itu diyakini sebagai kemaslahatan untuk hari ini, karena banyaknya Islam dipahami dengan cara-cara yang tertentu sehingga melahirkan konflik. Dan yang kedua adalah hifdzul waqar. Jadi hifdzul waqar itu diyakini oleh NU sebagai bagian dari kemaslahatan agama. Karena hubbul waqar minal iman. Mencintai negara itu bagian dari tanggung jawab iman. Jangan cari hadis, memang ini bukan hadis, tetapi ini adalah ungkapan bijak dari para ulama NU untuk menjaga NKRI sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk merdeka dari penjajahan. Maka NKRI harga tinggi. Yang terakhir adalah hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, menjaga alam juga dalam berkeluarga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merusak alam. Lalu ruang lingkup kemaslahatan juga Bapak Ibu termasuk dalam berkeluarga nanti, pikirkan kemaslahatan itu tidak hanya untuk orang per orang. Kemaslahatan yang diinginkan di dalam keluarga maslahat itu juga adalah kemaslahatan keluarga, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan negara, dan kemaslahatan dunia. Jadi sekali lagi kata maslahah yang menjadi konsep kunci dalam keluarga maslahah itu adalah kemaslahatan yang seluas-luasnya. Yang kedua Bapak Ibu adalah mabadi' khairul ummah. Ini ada 5 Bapak Ibu ya. Jadi keluarga menjadi madrasah pertama bagi semua pihak untuk berproses menjadi pribadi yang jujur, amanah, bisa menerima tanggung jawab dengan baik. Al-amanah wal wafa bil ahdi. Ada bedanya amanah dengan ahdun Bapak Ibu. Dua-duanya harus dipenuhi dengan baik. Amanah adalah sesuatu yang melekat, terberikan, bukan diberikan. Kalau al-ahdu itu adalah perjanjian yang dibuat. Perkawinan termasuk al-ahdu, itu juga bagian yang harus dipegang dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah at-ta'awun, tolong menolong, lalu ada al-adalah,
adil dan al-istiqomah. Istiqomah itu saya dapat penjelasan yang sangat sederhana dari Gus mendengar gitu ya dalam tausiahnya. Istiqomah itu kurang lebih begini. Sholat itu gampang, tapi terus-menerus sholat itu perlu ikhtiar, karena tidak mudah. Puasa gampang, kalau cuma sehari doang puasa gampang. Kalau istiqomah itu terus-menerus puasa. Bersikap baik pada suami istri gampang kalau cuma sekali. Tapi kalau terus-menerus ikhtiar, ini yang disebut dengan istiqomah adalah itu. Lalu berikutnya adalah aswajaan andian, keluarga maslahah juga mesti menjadi madrasah pertama untuk membangun karakter tawazun, i'tidal dan tasamuh atau toleransi. Saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan, insya Allah lain waktu semoga bisa. Yang berikutnya adalah ukhuwah. Nah ini agak beda nih Bapak Ibu, ini juga konsepnya Mbak Wahab ya di NU. Jadi di NU termasuk keluarga maslahah itu punya 3 model ukhuwah. 3 model ukhuwah ini intinya adalah seduluran dengan siapa saja. Gak usah pilih-pilih. Kalau seagama gunakan ukhuwah Islamiyah, tapi harus hati-hati ukhuwah Islamiyahnya tidak boleh bertentangan dengan maqasidus syariah. Kalau tidak seagama, tapi sama-sama orang Indonesia, yang ayo seduluran sebagai sesama bangsa Indonesia atau ukhuwah wataniyah, tetapi tidak boleh persaudaraan sesama bangsa ini bertentangan dengan konstitusi negara. Jangan persaudaraan sesama bangsa tapi mau ngobrak-abrik NKRI, berarti itu bukan persaudaraan sebangsa yang dikehendaki oleh NU. Yang ketiga, kalau tidak satu bangsa dan tidak satu agama, ayo pakai ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai dasar hak asasi manusia. Lalu berikutnya adalah soal mazhab Bapak Ibu sekalian. Mazhab dan amaliyah itu tentu saja ada mazhab dalam bidang akidah, ada mazhab di bidang tasawuf, ada mazhab di bidang fikih. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah amaliyah NU. Jadi Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali keluarga-keluarga NU yang putra-putrinya itu entah belajar agama di mana, pulang-pulang menganggap bapak ibunya itu syirik, khurafat, bapak ibunya ahli bid'ah karena tahlil, karena ziarah kubur, karena selawatan dan lain sebagainya. Maka keluarga maslahah tentu saja perlu mengamalkan amaliyah khas NU seperti sholawatan, tahlilan, istighosahan dan lain sebagainya. Oke, baik, untuk landasan NU sudah selesai. Sekarang bangunan konsep keluarga maslahahnya seperti apa? Kalau gambarnya seperti ini Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kurang naik? Bisa nggak naik ya? Nah, bisa nih. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan keluarga maslahah itu kayak apa, gambarnya kayak gini. Ada atap, ada pilar, ada fondasi, dan ada suasana batin. Karena apa? Keluarga maslahah juga tidak hanya memandang keluarga terdiri dari tubuh, tapi juga terdiri dari batin manusia. Lalu apa itu suasana batinnya? Ini berkaitan dengan suasana batinnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang jiwanya karena diliputi dengan kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian karena mohon ini saya kayaknya perlu berpesan khusus. Hati-hati menerjemahkan ayat ini karena salah-salah sakinah itu hanya untuk suami. Biasanya diterjemahkan begini Bapak Ibu, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ada dia ciptakan untuk kamu satu orang dari dirimu azwaja istri-istri. Jadi bapaknya satu, istrinya banyak. Padahal
Ankholakolakum itu kan jamak mudzakkar, kenapa jadi kamu bukan kalian? Min anfusikum azwajatan taskunu supaya kamu tenang jiwanya ilaiha pada istri-istri. Sakinah untuk siapa? Bapak-bapak, kalau gitu. Maka perlu mempertimbangkan dua kaidah ini Bapak Ibu sekalian, di mana dalam bahasa Arab jamak mudzakkar itu bisa hanya untuk laki-laki, tapi bisa juga untuk laki-laki dan perempuan. Kalau jamak mudzakkar berdiri sendiri itu biasanya untuk laki-laki dan perempuan. Aqimus shalah, siapa yang wajib sholat? Laki-laki dan perempuan. Padahal kita jamak mudzakkar. Oke, itu satu. Yang kedua, dalam fikih memang ada kata zaujun zaujah. Zaujun suami, zaujah istri. Kalau di dalam Al-Quran itu hanya ada kata zaujun dan azwaj, dua-duanya untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya apa? Zaujun tapi untuk istri. Wa ya adamuskun anta. Nah, wazau juga, sanes wazau juga. Maka dengan dua hal tadi, mari kita pertimbangkan terjemahan yang kedua ini. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakan untuk kalian, jamak mudzakkar, laki-laki dan perempuan. Min anfusikum, dari diri kalian, laki-laki dan perempuan, azwaja, bojo, tenang jiwanya ilaiha pada suami-suami atau istri-istri. Jadi siapa yang tenang jiwanya? Dua-duanya. Dan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah ini kelihatannya sama tapi berbeda. Mawaddah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Kalau bapak-bapak dulu melamar istrinya mengatakan begini, saya ingin menikahimu karena aku berbahagia bersamamu, karena aku bahagia bersamamu. Sinten yang bahagia? Saya. Mawaddah bagus tapi tidak cukup. Bahkan kalau mawaddahnya tipis lalu luntur, tinggal egoisnya. Yang penting saya bahagia, bodoh amat suami atau istri saya menderita demi kebahagiaan saya. Tentu saja itu tidak akan sakinah. Dan sakinah mesti bersamaan dengan rahmah. Rahmah itu adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia. Nah, ibu-ibu boleh melambung tuh kalau dilamar dengan cara seperti itu. Tapi Bapak Ibu, rahmah saja, rahmah baik tentu saja. Tapi kalau rahmah saja tanpa mawaddah, nanti Bapak Ibu bisa menjadi lilin yang membakar dirinya demi memberi manfaat pada pihak lain, dan itu tidak akan sakinah. Maka sakinah di dalam keluarga itu hanya mungkin terwujud kalau suami dan istri punya mawaddah sekaligus rahmah, mempunyai yang memelihara, menyuburkannya sepanjang usia perkawinan ikhtiar. Lalu itu suasana batin yang Bapak Ibu sekalian, akadnya adalah kemaslahatan. Ini berarti keluarga itu sejalan dengan maqasid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Karena akad kemaslahatan itu artinya adalah kemaslahatan yang menjadi tanggung jawab semua pihak di dalam keluarga, sehingga tidak boleh satu orang pun membuat keputusan atau tindakan yang bagi dirinya maslahat, tapi bagi pihak lain mafsadat, apalagi kalau sampai mudarat, itu tidak boleh. Nah, akad kemaslahatan ini hanya mungkin akan terbentang memayungi seluruh anggota keluarga kalau ada 5 pilar yang menjadi penyangganya. Apa itu? Satu, misalkan walidun. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa perkawinan itu adalah janji kokoh antara kedua belah pihak dengan Allah, sehingga tidak akan mempermainkan, baik diketahui oleh suami atau istri maupun tidak, gitu. Baik bersama suami istri maupun tidak. Setia pada suami istri bukan hanya karena suami dan istri, karena kalau hanya setia pada suami istri karena suami istrinya, maka akan ada banyak kesempatan untuk tidak setia dan gak ketahuan. Bisa menghoridon itu berarti kita mesti setia kepada suami atau istri karena Allah, dan kalau setia pada istri atau suami karena Allah, maka tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi yang bisa digunakan untuk berkhianat tanpa diketahui oleh Allah. Jadi bisa menghoridon itu adalah tanggung jawab langsung kepada Allah.
Makanya ada ayat yang bunyinya inna akramakum 'indallahi atqakum, lalu di dalam hadis ada yang berbunyi begini, ittaqullaha fin nisa'i, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian meminang mereka dengan amanah Allah, wastakhlaftum furujahunna bi kalimatillah, dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Sehingga perilaku suami istri termasuk di atas ranjang wastakhlaftum furujahunna, itu mempengaruhi kualitas ketakwaan mereka kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah zawaj. Suami dan istri mesti saling meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan, bukan atasan dan bawahan, bukan pemilik dan yang dimiliki, bukan juga penguasa dan yang dikuasai. Suami istri adalah berpasangan di dalam Islam. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, saling bergaul secara bermartabat, halalan thayyiban wa ma'rufan. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu hanya mungkin kalau suami istri itu menjadi pasangan. Kalau menjadi atasan itu bukan musyawarah tapi instruksi dari pimpinan kepada bawahan. Yang lima ini yang menarik itu. Karena suami dan istri itu dilihat sebagai pasangan, maka konsep yang kelima, pilar yang kelima itu bukan hanya ridho istri. Kenapa? Karena suami istri selama usia perkawinan adalah sedang bermuamalah, dan ridho Allah pada pihak yang bermuamalah tergantung semua pihak dalam muamalah itu, dan ridho Allah tentu saja hanya dalam muamalah yang membawa kebaikan bersama. Jadi inilah 5 pilar perkawinan itu yang bisa menyangga akar kemaslahatan, dan 5 pilar ini hanya bisa berdiri tegak kalau ada 3 fondasinya Bapak Ibu sekalian, yaitu keadilan, keadilan, kemudian keseimbangan dan kesalingan. Kesalingan itu artinya adalah kebaikan itu untuk kedua belah pihak, dan keburukan itu harus dicegah dari kedua belah pihak. Relasi yang dibangun dalam keluarga, karena tadi ya, kemaslahatan itu tidak eksklusif hanya untuk keluarga tapi juga untuk seluas-luasnya. Maka relasi yang dibangun dalam keluarga maslahat itu ada 5. 1, relasi marital antara suami istri, mesti maslahat bagi kedua belah pihak. Lalu parental antara orang tua dan anak. Kemudian familial, itu relasi keluarga yang besar itu antara bibi dan paman, juga bibi dan paman dengan ponakan mesti maslahat juga. Kakek nenek dan antara kakek nenek dengan cucunya. Lalu juga relasi sosial antara keluarga dengan masyarakat yang lebih luas termasuk dengan bangsanya. Dan yang terakhir adalah relasi ekologi keluarga dengan lingkungan hidupnya. Inilah kemudian proses atau prinsip ya pengasuhan anak itu. Juga ada beberapa Bapak Ibu, saya bacakan saja karena waktunya tidak cukup. Pertama adalah rahmah, kedua adalah fitrah, melihat anak bukan sebagai miniatur dari orang tua, anak punya kekhasannya sendiri. Yang ketiga mas'uliyah, tanggung jawab, dan yang keempat maslahah. Lalu yang kelima adalah uswah. Tapi prinsip pengasuhan ini tidak hanya bagi orang tua dan anak, melainkan orang tua dan anak itu berproses bersama untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa menjadi teladan dalam kebaikan dan seterusnya. Lalu yang terakhir insya Allah ya, adalah 9 karakteristik keluarga maslahah. 1, menjadi sumber ketenangan jiwa, akhlak mulia, relasi adil dan kesalingan, ibadah dan amaliyahnya aswaja an-nahdiyah, kecukupan rezeki, muwazanah, keseimbangan, hubbul watan, jadi keluarga maslahah mesti mencintai tanah air. Yang ke-8 adalah maslahah amah, kemaslahatan umum, dan yang ke-9 adalah hubbul bi'ah atau mencintai alam, lingkungan alam ya. Karena itu berdasarkan tadi ya Bapak Ibu definisi dan konsepnya, landasan dan konsepnya, maka definisi keluarga maslahah saya ambilkan yang di atas saja karena yang di bawah itu belum di.
sebentar ya. Nah, definisinya ada di sini Bapak Ibu, ada di sini. Jadi keluarga maslahah adalah keluarga, saya nggak bisa lihat tadi, keluarga yang para anggotanya menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman dan NU, nilai-nilai keilmuan, dalam mengembangkan potensi diri sehingga bisa menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, bahkan bisa memberi kemaslahatan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada dunia. Inilah definisi keluarga maslahah. Karenanya secara singkat saya ingin menutup dengan mengingatkan bahwa kemaslahatan dalam keluarga maslahah itu pertama bertumpu pada kemaslahatan individu. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama bisa berproses menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara maksimal atas dasar iman kepada Allah, dan keluarga maslahah diwujudkan oleh individu seperti ini. Lalu keluarga maslahah juga dia diproyeksikan untuk menjadi bagian dari kemaslahatan umum atau kemaslahatan pada unit sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat, negara, bahkan dunia. Jadi kemaslahatan di dalam keluarga maslahah itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk keluarga dan untuk kehidupan seluas-luasnya di luar keluarga. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa terus berproses. Keluarga maslahah adalah proses terus-menerus untuk berikhtiar menjadi individu yang menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta, baik semesta kecil keluarga maupun semesta besar berupa alam semesta raya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.